Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Febriani, mahasiswa Perbankan Syariah kelas F semester 5 IAIN Kediri. Mengenai UAS Service Excellent, kali ini saya akan mereview komunikasi organisasi publik. Yang pertama, mengenai identitas jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu Komunikasi Organisasi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan, yang ditulis oleh Krisna Mulawarman dan Yeni Rosilawati, yang diterbitkan oleh Jurnal Makna, volume dan halaman vol 5, nomor 1, hal 31-41. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi komunikasi organisasi, baik eksternal maupun internal Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan, di mana komunikasi merupakan unsur penting bagi organisasi dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Metode penelitian kali ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode penelitian berupa studi kasus. Objek penelitian yaitu berupa organization communication, downward communication, dan upward communication. Kemudian, komunikasi organisasi publik sendiri merupakan proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungannya yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Kemudian, bentuk-bentuk komunikasi organisasi publik ada 4. Yang pertama ada komunikasi tertulis yang merupakan suatu proses di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator disandikan simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau tempat lain yang dapat dibaca dan dikirimkan kepada komunikan. Yang kedua ada komunikasi lisan, yaitu proses di mana seorang komunikator berinteraksi secara lisan dengan komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Yang ketiga, komunikasi nonverbal yang merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran orang lain. Yang keempat, ada komunikasi antar pribadi, yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Contohnya, percakapan, dialog, dan juga wawancara. Kemudian, aliran komunikasi organisasi publik ada 4. Yang pertama, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah. Yang kedua, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Yang ketiga, ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, di antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama pula. Yang keempat, ada komunikasi lintas saluran, yaitu komunikasi yang muncul dari keinginan pegawai untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan. Kemudian, mengenai fungsi komunikasi organisasi publik ada 4. Yang pertama, komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Yang kedua, komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Yang ketiga, komunikasi yang terjadi di dalam kelompok merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan, kepuasan, dan pelepasan ungkapan emosi, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, komunikasi mempermudah pengembangan keputusan yang diperlukan individu dan kelompok melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan alternatif. Kemudian, mengenai dalam organisasi publik, yaitu untuk mencapai komunikasi yang efektif adalah dengan menggunakan prinsip RAGE. Kasih, simpati, maupun respon yang positif dalam organisasi. Yang pertama ada respect atau menghargai, artinya memberikan perasaan positif atau menghormati diri kepada lawan bicara, karena pada dasarnya semua orang ingin dihargai dan dihormati secara jujur dan tulus. Yang kedua ada empati, merupakan kemampuan untuk menempatkan diri sendiri pada situasi atau kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Dengan begitu, komunikator akan lebih mudah melakukan sesuai dengan kondisi psikologis seorang komunikan. Yang ketiga ada audible, artinya makna pesan yang disampaikan harus dapat didengarkan dan dapat dimengerti oleh orang lain dengan cara pesan harus mudah dipahami, menyampaikan hal yang penting saja, menggunakan bahasa tubuh serta mimik wajah,
menggunakan ilustrasi atau contoh dalam penyampaian pesan. Yang keempat ada clarity, artinya kejelasan dari pesan yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Dalam berkomunikasi, komunikator perlu bersikap terbuka, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri, humble atau rendah hati, disertai dengan sikap terbuka dengan kritik dan saran, tidak memandang rendah orang lain, memaafkan, berani mengakui kesalahan, dan penuh pengendalian diri. Hal ini akan mengakibatkan komunikan menghormati dan menghargai seorang komunikator. Kemudian, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berlangsung harus sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan dapat berjalan dengan baik, dengan hasil akhir dapat memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya standar pelayanan yang diberikan dapat menjadi tolak ukur organisasi dalam hal kualitas pelayanan yang diberikan, apakah sudah sesuai atau masih perlu ada perbaikan lagi. Kemudian, standar pelayanan publik. Menurut keputusan Menpan nomor 63 tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pelayanan yang jelas bagi pemberi, peserta, penerima pelayanan termasuk dalam hal pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian yang penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan dilakukan secara jelas. Yang ketiga, biaya pelayanan termasuk rincian penggunaan ditetapkan secara jelas dalam proses pelayanan. Yang keempat, proses pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana yang disediakan oleh penyelenggara memadai untuk pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Kemudian, hubungan makalah dengan jurnal. Hubungan antara makalah berkesinambungan ya, di mana keduanya sama-sama membahas mengenai komunikasi organisasi publik. Dalam makalah membahas teori tentang pengertian komunikasi organisasi publik, bentuk-bentuk, aliran, fungsi, prinsip, dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam komunikasi publik. Sedangkan dalam jurnal tidak hanya membahas mengenai pengertian, aliran, dan fungsi dari komunikasi organisasi publik saja, namun juga membahas mengenai pelayanan publik, jenis-jenisnya, dan standar pelayanan publik. Dalam jurnal juga terdapat studi kasus dari penerapan komunikasi organisasi publik, tepatnya komunikasi organisasi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan mereka. Kemudian penerapan komunikasi organisasi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dinas Kota Yogyakarta merupakan sebuah lembaga milik pemerintah yang mampu menunjukkan berbagai prestasi di tengah-tengah carut-marutnya kebanyakan instansi pemerintah. Komunikasi ke bawah di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah dilakukan dengan baik, mulai dari informasi bagaimana melakukan pekerjaan, dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, hingga mengembangkan rasa memiliki tugas. Pada Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, komunikasi ke atas lebih banyak digunakan untuk yang mendorong kinerja lebih baik. Komunikasi secara lisan, tulisan, dan penggunaan teknologi komunikasi dioptimalkan, sehingga tidak ada hambatan psikologis maupun hambatan status dalam berkomunikasi. Kemudian, upaya-upaya komunikasi organisasi yang juga dilakukan oleh Dinas Perizinan antara lain melakukan pertemuan untuk pertukaran informasi, koordinasi, controlling, atasan, penyampaian informasi yang merupakan tindakan pegawai, penyampaian arahan atau perintah, feedback communication, dan penyampaian kemajuan kerja pada penyedia. Kedua, mengoptimalkan komunikasi informasi berjalan santai di luar jam kerja, humor, dan berusaha yang empatik terhadap keluhan karyawan. Kualitas dan kuantitas informasi harus tinggi agar dapat membuat keputusan yang bermanfaat dan juga cermat. Di dalam Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, komunikasi organisasi diupayakan agar selalu berimbang dan menjadi sarana untuk menyatukan visi organisasi dan agar karyawan selalu berorientasi pada pelayanan. In-house training yang dilakukan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu kinerja pelayanan, di mana keterampilan dan keahliannya dalam melayani pelanggan, meneguhkan komitmen dan memelihara iklim komunikasi yang ada di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Kemudian, analisis hubungan kasus, teori, dan materi dalam makalah. Jadi, hubungan dari penerapan komunikasi organisasi publik yang dilakukan oleh Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta telah sesuai dengan teori maupun yang ada dalam makalah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah mengoptimalkan komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas, serta komunikasi horizontal dan vertikal. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang dilakukan secara rutin seperti melakukan pertemuan rutin untuk pertukaran informasi, koordinasi, dan controlling. Mulai dari informasi dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, mengembalikan rasa memiliki tugas, penyampaian informasi yang memerlukan tindakan seluruh pegawai, penyampaian arahan atau perintah perusahaan, pemberian pujian kepada pegawai atas prestasi kerjanya, serta pemberian teguran kepada pegawai atas kelalaian kerjanya. Komunikasi ke atas berfungsi sebagai feedback communication dan penyampaian kemajuan kerja pada penyedia. Kemudian, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta juga telah mengoptimalkan komunikasi informasi sebagai penyeimbang komunikasi formal, berupa obrolan-obrolan santai di luar jam kerja, humor, dan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta juga telah menerapkan prinsip komunikasi yang efektif dalam organisasi publik dan standar dari pelayanan publik yang baik dalam setiap kegiatannya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan jurnal. Keunggulan jurnal ini yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan, baik materi yang disampaikan dan teori yang digunakan sebagai landasan cukup jelas dan kredibel, sehingga pembaca dapat memahami apa yang ingin disampaikan penulis, yaitu tentang komunikasi organisasi untuk meningkatkan pelayanan, ditambah penggunaan studi kasus pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang mudah dipahami. Kelemahan jurnal yaitu tidak dicantumkannya tahun penerbitan jurnal dan ada beberapa penulisan pada jurnal yang kurang rapi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.